Aku harus pergi ke Jakarta malam ini. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk menjaga Davi. Aku akan mengajak Ivan bersamaku. Kamu tidak akan menolak kan, Vin? Dia melihat kejam tangannya. Ke Jakarta dengan Ivan? Tentu bibirnya tidak akan mengucapkan pertanyaan ini. Gavin sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Oke. Dia mencoba berkata dengan lembut. Rosa, dia tidak tahu mengapa sejak kembali dari kediaman Maeswara ini bukan seperti dirinya sendiri. Setelah mengakhiri percakapan di telepon dengan Gavin, ia berjalan ke ruang tamu. Duduk di sofa di dekat Ivan yang sedang menemani Davi bermain balok yang disusun. Van, malam ini kamu harus ikut denganku ke Jakarta. Ivan menoleh ke arahnya dan sedikit mengerutkan alis. Malam ini? Dia bertanya. Bersiap-siaplah, kemasi barang-barangmu. Kita akan pergi setelah Gavin kembali. Rosa berdiri dan meninggalkan Ivan di ruang tamu. Dedi, apa kamu akan pergi dengan Mami? Tanya Davi. Mengangguk, ia menangkup wajah anak kecil tersebut. Jangan khawatir, Boy. Aku tidak akan lama. Ingat, selama Dedi tidak ada di sini, kamu harus menurut dengan Om Gavin. Mengerti? Ia tersenyum dan memeluknya sebelum pergi ke kamar untuk mengemasi barang-barang. Ivan dan Rosa duduk di ruang tunggu VIP keberangkatan. Mereka menunggu penerbangan menuju ke Jakarta. Sah, apa ada yang mengganggu pikiranmu? Kamu terlihat gelisah sejak pulang dari jamuan makan malam tadi. Apa terjadi sesuatu? Pria itu menatap matanya. Tidak apa-apa. Rosa ragu memberitahunya tentang informasi apa yang baru saja didapatnya. Apa kamu benar-benar serius saat mengatakan ingin menikah denganku? Ia bertanya dengan sedikit gugup. Apa itu yang mengganggu pikiranmu? Rosa mengalihkan pandangannya, menatap jauh keluar kaca bandara yang besar, menatap sebuah pesawat yang akan take off. Bagaimana kalau ternyata kamu sudah memiliki pacar sebelumnya? Atau seseorang yang kamu cintai? Apa kamu akan meninggalkanku? Gadis itu bertanya lagi. Ivan tidak memiliki jawaban untuk ini. Dia sangat mencintai Rosa dengan sepenuh hatinya untuk saat ini. Tetapi bagaimana jika dia juga mengatakan hal yang sama pada orang lain sebelumnya? Bayang-bayang seorang wanita yang terus menghantuinya setiap malam, serta fragmen yang tadi muncul di taman membuatnya semakin takut. Takut akan kemungkinan bahwa dirinya harus memilih di antara salah satu, masa lalu atau masa kini. Kamu tidak memiliki jawaban untuk ini, kan? Pura-pura tersenyum, Rosa lalu menundukkan pandangannya. Ekspresi wajahnya sudah sangat jelas menggambarkan perasaannya saat ini. Dan tanpa ia sadari, air mata mulai menetes di pipinya. Hatiku, berhentilah bersedih karena dia. Dia mengutuk dirinya sendiri. Ivan tidak menjawabnya. Ia juga tersesat dalam pikirannya sendiri. Segera setelah mendarat, keduanya langsung menuju ke rumah sakit Husada Bakti, di mana Ibu Rosa dirawat. Ivan menunggu Rosa di ruang tunggu, sementara gadis itu berdiskusi dengan tim dokter yang merawat ibunya. Dia sudah mengantongi izin dari direktur rumah sakit. Dia bersedia membantu menyelamatkan ibunya, tapi dengan beberapa syarat.
Yang pertama, dia tidak ingin identitasnya diketahui oleh pasien. Dan yang kedua, dia ingin seluruh anggota timnya memanggilnya dengan nama Sasa. Setelah 2 jam menunggu, Rosa berjalan mendekati Ivan dan duduk di sampingnya. Ia terlihat lelah. Pasti karena ia belum beristirahat sama sekali sejak kedatangannya di kota ini. Selesai. Pria tersebut bertanya. Gadis itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Pelan-pelan ia menyandarkan kepalanya di bahu Ivan, kemudian menutup matanya. Berada di dekatnya membuat Rosa tenang dan menghilangkan semua rasa letihnya. Kapan jadwal operasinya? Dengan nada yang lembut, Ivan bertanya. Malam ini jam 10. Kamu ingin aku mengantarmu ke kamar hotel untuk beristirahat dulu? Masih ada waktu beberapa jam. Wajahnya sedikit memerah. Tidak, aku suka dengan cara seperti ini. Tolong pinjamkan bahumu untukku. Jawabnya lirih membuat Ivan tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah itu. Beberapa menit kemudian gadis itu tertidur di bahunya. Beruntung malam itu tidak terlalu banyak orang di sana. Supaya ia merasa lebih nyaman dengan posisi tidurnya, Ivan membaringkan Rosa di pangkuannya dan menyelimuti tubuhnya dengan jaket mantel. Dia menatap wajah gadis itu, mulai dari mata, hidung, dan berhenti di bibirnya yang berwarna merah beludru untuk sesaat, sebelum akhirnya membelai kepalanya. Kulitnya putih dan mulus, bahkan meskipun tanpa make up, ia terlihat cantik. Tidak mengherankan memang bila dia menjadi rebutan beberapa pria. Ivan tersenyum kecil. Hampir 1 jam Rosa tidur di pangkuannya sebelum gadis itu bangun dan duduk kembali. Terima kasih, Ivan. Jika kamu ingin beristirahat, kembalilah ke hotel dulu. Nanti setelah operasinya selesai, aku juga akan segera kembali. Katanya sambil menggosok-gosok matanya perlahan. Tidak, Sa. Aku akan menunggumu di sini. Pria tersebut tersenyum dan mengusap-ngusap kepalanya seperti anak kecil. Rosa menoleh padanya ketika ia merasakan ada yang menyentuh kepalanya. Kamu yakin? Ia bertanya. Ivan membalas dengan anggukan kepala. Wajah gadis tersebut memerah. Jantungnya juga berdetak sangat cepat. Buru-buru ia berdiri dan masuk ke ruang operasi. Orang-orang mulai pergi satu persatu sampai menyisakan Ivan yang duduk seorang diri di sana. Menjelang fajar, baru operasi tersebut selesai. Setelah tim yang lain membawa pasien ke ruang perawatan, Rosa segera mengganti pakaiannya dan berlari menuju ke ruang tunggu. Dari jauh dia menatap Ivan yang masih duduk di kursi, menundukkan pandangannya ke lantai. Hatinya menjadi luluh. Ia berjalan mendekatinya perlahan. Maaf, aku telah membuatmu lama menunggu. Ucapnya ketika sudah berada di depan pria tersebut. Mengangkat kepalanya, Ivan tersenyum. Tidak apa-apa, Sa. Operasinya sudah selesai. Rosa dengan cepat menganggukkan kepala. Oke, ayo kita beristirahat. Dia berdiri dan berjalan di samping gadis itu, menyusuri lorong rumah sakit yang sunyi senyap. Keduanya menginap di hotel yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit. Mereka memesan 2 kamar. Menjelang sore baru mereka bangun dan kembali lagi ke rumah sakit, karena Rosa harus mengecek kondisi ibunya. Ketika dia masuk bersama Ivan, wanita paruh baya itu sudah bangun.
Dia menatap Rosa lalu mengalihkan pandangannya pada Ivan yang berdiri di belakangnya sebelum menatapnya kembali. "Kamu siapa?" Wanita yang berumur sekitar 40 tahun tersebut bertanya padanya. "Aku adalah dokter Anda, namaku Sasa," jawab Rosa. Untungnya dia memakai masker. Jika tidak, ibunya sudah pasti akan segera mengenalinya. Kamu memiliki mata yang indah, berbeda dengan kami. Apa kamu orang asing?" "Iya, saya orang asing," jawabnya singkat, sembari memeriksa obat-obatan dan selang infus yang menempel di tubuhnya. "Dulu, aku juga memiliki seorang anak perempuan. Dia memiliki warna mata yang indah, persis seperti dirimu. Jika dia masih ada di sini, mungkin dia akan seumuran denganmu. Tapi aku sangat bodoh saat itu. Aku telah..." Wanita itu mulai menangis. Rosa mengerutkan kening saat melihat ke layar monitor menunjukkan tanda tidak baik. "Nyonya, tolong jangan menangis. Kendalikan emosi Anda. Detak jantung Anda meningkat. Anda baru saja bangun dari operasi besar," ia berkata dengan nada yang polos. Ivan menoleh padanya. Seberapa tebal dinding hatinya, ia berkata dalam hati. "Oh, maaf, kurasa aku merindukan putriku." Wanita tersebut menyeka air matanya. "Apa Anda tidak mencoba untuk menghubunginya?" Ivan mulai penasaran. Ia ingin menggali lebih jauh bagaimana perasaan wanita itu dan apa yang terjadi setelah ia putrinya. "Iya, tapi itu tidak ada gunanya. Toh dia tidak akan mengingatku lagi. Bagaimanapun, aku telah gagal menjadi seorang ibu." Ia menatap Rosa dengan pandangan yang lembut. Rosa, gadis itu menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar. Ia sibuk menulis sesuatu di buku laporan. "Kalau boleh tahu, mengapa Anda melakukannya? Mengapa Anda, putri Anda sendiri?" Ivan bertanya sekali lagi.